Kita berharap anak-anak Kota Bima akan menjadi anak-anak yang tumbuh dan berkembang di alam yang sehat, tidak lagi berada pada sebuah diskriminasi, apalagi segala bentuk ancaman kekerasan. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Karena esok adalah terlambat. Stop kekerasan terhadap anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Larimpu Channel dalam segmen Lontar Dialog Pintar dengan saya Lili Marfuatun yang akan menjadi host acara ini. Hari ini kita akan membahas tentang fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Bima. Saya bersama dengan narasumber kita ada Ketua LPA Kota Bima. Say hi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Juhriati dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima. Beliau ini adalah Ketua dari LPA Kota Bima. Oke Bu, boleh Ibu menceritakan sedikit tentang bagaimana profil Ibu, bagaimana aktivitas Ibu, dan sedikit tentang gambaran profil Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima. Ya, terima kasih Mbak Lili. Saya di Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima sejak 2013. Sejak LPA Kota Bima di-SK-kan oleh Wali Kota Bima. Selain di Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima, saya juga punya aktivitas lainnya, yaitu sebagai tenaga pendidik di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bima, tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima. Mbak Lili bicara masalah LPA. LPA ini adalah sebuah lembaga yang di-SK-kan oleh pemerintah Kota Bima sebagai perpanjang tanganan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagai lembaga pemerhati anak, maka tentunya aktivitas-aktivitas anak itu selalu menjadi perhatian khusus Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima. Sehingga kami dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan anak, kami melakukannya secara komprehensif. Bukan hanya ketika anak berhadapan dengan hukum, tapi juga setiap aktivitas anak itu menjadi acuan kami dalam memperhatikan perlindungan bagi mereka, agar anak-anak ini bisa benar-benar hidup, berkembang sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaannya pada sebuah lingkungan yang sehat, sosial yang sehat, pendidikan yang sehat, dan tentunya mereka berada pada pengasuhan yang sehat. Oke teman-teman, tadi sudah ada sedikit gambaran tentang bagaimana profil Lembaga Perlindungan Anak oleh Ketua LPA Kota Bima, yaitu Ibu Juhriati. Jadi menurut Ibu nih, kita sekarang yang sedang viral-viral di media sosial. Jadi hari ini kita sering melihat pemberitaan yang sering muncul, banyak banget nih kekerasan seksual yang terjadi, baik anak yang terjadi di Kota Bima maupun Kabupaten Bima. Mungkin Ibu boleh menceritakan bagaimana sih tanggapan Ibu, atau bagaimana sih sesungguhnya terkait dengan fenomena kekerasan tersebut, Bu? Ya. Pertama-tama ingin kami sampaikan adalah kami prihatin sebagai lembaga pemerhati anak. Frekuensi yang semakin meningkat, terutama di masa pandemi ini, tentang kekerasan terhadap anak yang notabene dilakukan oleh keluarga mereka sendiri, keluarga terdekat, itu menjadi perhatian yang harus disikapi bersama. Kita bisa melihat bagaimana maraknya kasus ini baik di media sosial maupun media-media online lainnya, dan ini harusnya mendapatkan perhatian. Harusnya ini menjadi sebuah kerjasama bagi semua pihak, bukan hanya orang tua, apalagi bukan hanya LPA, tapi para pihak. Karena sesungguhnya di Undang-Undang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak itu bukan hanya tanggung jawab keluarga, bukan hanya tanggung jawab masyarakat, tapi juga ini harus melibatkan keterlibatan dan kepedulian negara dalam bertanggung jawab. Oke, Bu, berdasarkan tadi kan, menurut Ibu boleh nggak ceritain sedikit tentang bagaimana sih jumlah kasus nih yang terjadi di LPA Kota Bima, atau beberapa sih jumlah kasus yang sering-sering ditangani, apakah lebih banyak atau berkurang atau seperti apa, Bu? Kalau melihat ritme kasus di Kota Bima, sebenarnya jumlah kasus itu bukan menjadi ukuran terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Bima, karena sesungguhnya kasus yang dilaporkan dengan kasus yang tidak terlaporkan itu mungkin frekuensinya lebih banyak yang tidak dilaporkan ketimbang yang dilaporkan. Namun penanganan kasus yang kami lakukan setiap tahun itu sejak 2013 mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Di 3 tahun terakhir 2019, 2020 dan di awal 2021 ini peningkatannya tidak terlalu banyak, dari 83 di 2019, 2020 87, dan
Ini di awal tahun sampai dengan Februari ini kita sudah menangani 17 kasus. Wow, berarti kalau 17 kasus itu lumayan banyak ya Bu, Ya, untuk betul. ukuran yang awal. Apalagi terus dari 17 kasus tuh kasus yang paling mendominasi apa Bu? Ya, dari semua kasus sejak 2013, dominasi kasusnya itu lebih memang kekerasan. Dan ini yang lebih mirisnya lagi kekerasan seksual dibanding dengan kekerasan fisik lainnya. Ini Bu, tadi kita sudah bicara tentang fenomena kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jadi sesungguhnya bagaimana Bu pandangannya tentang pemberitaan-pemberitaan nih di media misalnya. Jadi kadang-kadang kita juga melihat nih masih banyak teman-teman media yang pemberitaannya tidak ramah anak ya karena identitasnya terungkap. Menurut Ibu tuh gimana Bu? Ya, inilah bagian dari dilema kita yang Mbak Lili. Penanganan kasus anak itu harus segera ditangani secara tuntas. Namun sejauh mana tuntasnya ini oleh berbagai elemen yang terlibat dalam kasus anak itu ya tidak bisa memahami sesungguhnya ada hal-hal yang harus dilindungi dari privasi anak, terutama ketika anak itu diberitakan baik itu di media cetak maupun di media elektronik. Dan ini adalah merupakan salah satu hak yang harus dilindungi terhadap anak sebagai korban, pelaku maupun sebagai saksi. Jadi baiknya identitas anak tuh memang tidak Identitas diungkap, ya. Identitas anak, kemudian foto terutama itu harus diblurkan dan sebaiknya tidak usah ada foto, apalagi yang akan memberikan identitas yang sangat jelas bagi anak tersebut. Kalau bicara masalah penanganan kasus, tanggung jawab terhadap kasus sebenarnya dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak itu ditanggungjawabkan kepada semua pihak. Oke, semua orang ya, jadi ya, bukan cuma LPA bukan. Kota. LPA adalah bagian kecil. LPA hanyalah bagian kecil. Sesungguhnya perlindungan anak itu menjadi kewajiban negara, masyarakat, dan juga orang tua. Nah, LPA di sini bisa menjadi bagian dari masyarakat dalam memberikan penyelenggaraan perlindungan anak. Yang namanya kewajiban jika ditunaikan mestinya mendapatkan ganjaran. Jadi kalau saya pikir ketika pemerintah ini tidak merasa tidak peduli atau terlihat semacam tidak agak acuh terhadap permasalahan-permasalahan anak, maka sesungguhnya pemerintah itu adalah pemerintah yang tidak bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelindungan anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri. Jadi baiknya pemerintah harus sangat peduli dong Bu? Harus sangat peduli, dan alhamdulillah untuk pemerintah kota, kalau dilihat dari regulasi, kita memiliki Perda Perlindungan Anak, yaitu Perda nomor 1 2016, dan alhamdulillahnya lagi nih Mbak Lili, Perda Perlindungan Anak di kota dan kabupaten di NTB, Kota Bima adalah kota kedua yang memiliki regulasi khusus di tingkat daerah tentang Perda Perlindungan Anak setelah di Kota Mataram. Dari maraknya kasus, apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang harus mengambil peran terkait dengan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak? Harus bersama-sama Mbak Lili ya, dalam mencegah ini. Pemerintah dengan porsinya sendiri, kemudian masyarakat dengan porsinya sendiri, lembaga-lembaga pemerhati anak dengan porsinya sendiri, dan juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ketahanan keluarga, ya, pola asuh keluarga, ya, kepedulian keluarga di dalam melihat berbagai resistensi kekerasan seksual terhadap anak ini. Ya betul ya teman-teman. Jadi sesungguhnya semua orang harus mengambil peran. Kita harus berkolaborasi baik itu pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan lembaga-lembaga pemerhati anak, dan khususnya ketahanan keluarga, yaitu pola asuh orang tua. Jadi dengan tingginya kekerasan seksual yang terjadi sekarang, harusnya orang tua lebih protek lagi, lebih mawas diri, lebih mawas diri dengan melihat berbagai tantangan. Betul, sehingga ya kita bisa sama-sama mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Nah, yang terakhir nih Bu, ingin saya tanyakan, apa sih harapannya, harapan lembaga perlindungan anak ke depannya terkait dengan fenomena kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bima? Ya, kalau LPA sendiri berharap bagaimana kasus ini bisa diminimalisir, tentunya dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan secara sinergi pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun elemen-elemen lainnya yang tidak bisa kita sebut satu persatu yang menjadi pemerhati anak. Bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita bekerja sama, memiliki satu visi dan misi agar anak-anak Kota Bima ini akan menjadi anak-anak yang hidup aman, anak-anak yang bebas dari segala resistensi dan
bebas dari segala hal-hal yang akan menjebak mereka pada sebuah perilaku-perilaku kekerasan terhadap anak, khususnya dalam hal ini adalah kekerasan seksual. Apa nih closing statementnya terkait dengan dialog kita hari ini dan kita membahas tentang fenomena kekerasan seksual terhadap anak? Apa kata-kata penutupnya dan sekaligus pesan-pesan untuk pemirsa di rumah? Saya ingin menyatakan bahwa penanganan terhadap anak, kasus anak itu bukan hanya penanganan yang bisa dilakukan oleh sebagian orang. LPA sebagai lembaga pemerhati anak ini hanya sebagian kecil dari orang-orang yang bisa berkontribusi terhadap memberikan pencegahan terhadap anak. Namun di sini diharapkan semua stakeholder, pemerintah, masyarakat, orang tua, dan elemen-elemen pemerhati anak itu harus sama-sama memiliki sinergitas dalam penanganan, pencegahan, dan penindakan terhadap kasus-kasus anak, sehingga kasus-kasus anak ini tidak akan marak terjadi karena adanya upaya-upaya yang kita sebutkan tadi. Kita berharap anak-anak Kota Bima akan menjadi anak-anak yang tumbuh dan berkembang di alam yang sehat, tidak lagi berada pada sebuah diskriminasi, apalagi segala bentuk ancaman kekerasan. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Karena esok adalah terlambat. Stop kekerasan terhadap anak. Oke, luar biasa sekali ya closing statementnya, yaitu sesungguhnya kita harus mengambil peran dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kalau bukan hari ini, kapan lagi ya? Oke, jadi terakhir yaitu stop kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak bukan hanya tugas lembaga perlindungan anak semata, tapi adalah tugas kita semua. Mari kita berkolaborasi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sekian dialog kita hari ini. Terima kasih untuk narasumber saya yang sangat luar biasa. Semoga tidak kapok ya kalau diundang sama Larimpu. Oke, karena otomatis jika kita berbicara masalah perlindungan anak akan banyak hal yang bisa kita kupas. Jadi besok-besok kita akan berdiskusi lagi. Gimana, siap Bu? Selalu siap. Oke, dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.